Mohon maaf Siap. sebelumnya Pak Udin. Siap. Ini kan kalau di apa itu konten saya itu banyak sekali para netizen ya yang horor katakan oleh saya. Menanyakan kenapa kok mengikuti Anda itu santrinya lah, yang inilah, yang itu. Jadi saya tuh gini, ketika nanti saya mengikuti jenengan, katanya tuh saya itu mau pansos, tetapi kalau saya tidak mengikuti jenengan, karena itu kan saya juga dimarahin Pak Polisi karena sudah menjadi apa aturan kan seperti itu. Mungkin bisa jenengan jelaskan. Oke. Yang pertama, masalah pansos buat saya tidak masalah. Pansos itu apa sih? Kita memberikan barokah manfaat untuk orang lain. Ketika nama kita dicantumkan, itu kan nanti menjadi daya tarik kayak gitu sedikit. Walaupun saya tidak merasa saya menarik, tetapi insya Allah kalau pakai nama saya pun juga nanti jadi lebih tinggi. Itu pun juga tidak masalah. Karena pada kenyataannya yo banyak yang pakai nama itu, bahkan si badut merah pun juga pakai nama saya kan begitu. Akhirnya jadi terkenal dan viral. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terus di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya kok. Contoh dari kejadian yang dengan demo saya, terus sampai saya itu berantem sama jenengan, nyundul jenengan, terus sampai akhirnya dilaporkan di pihak kepolisian. Ini bisa dicek kalau sekarang di Polres. Di Polres itu di pihak kepolisian itu masih ada laporannya. Ini bukan settingan ya, ini bukan settingan, ini bukan sekedar konten. Kontennya ya memang konten dong, ditampilkan di YouTube tentu ya konten, tetapi bukan konten yang bohongan gitu loh. Real, bisa dicek di pihak kepolisian. Saat ini masih ada laporan dari Pak RT terhadap saya, Betul Samsudin, yang saat ini masih dalam proses di pihak kepolisian. Dan kemarin setelah beliau melakukan laporan, lalu saya pun juga sudah di BAP, dan beberapa saksi dari pondok pun juga dari santri saya sudah ada yang diperiksa, dan alhamdulillah semuanya mengakui apa adanya. Karena saya sendiri mengakui bahwa semuanya itu benar-benar terjadi karena ada videonya gitu. Walaupun itu terjadi di luar dari kesadaran saya, tetapi yang jelas itu semuanya terjadi. Dan ketika itu saya minta maaf sama Pak RT dan beliau pun memaafkan saya, dan pada akhirnya laporan itu akan dicabut. Tetapi dalam persyaratan pencabutan perkara ini ada syaratnya dari Pak RT. Apa itu syaratnya? Syaratnya saya harus terbuka, saya harus menjalin silaturahmi dengan warga, dan untuk memastikan apa yang sudah disepakati itu harus ada actionnya, harus ada kenyataannya. Bagaimana melihat secara nyata? Yaitu Pak RT melihat secara langsung atau sidak lah. Ya betul. Jadi saya itu saat ini sedang disidak sama Pak RT. Nah itu persyaratan dari pihak kepolisian. Lalu bagaimana cara penyidakannya? Bagaimana tentang kegiatan di pondoknya? Lalu bagaimana kegiatan saya? Itu salah satunya syaratnya. Untuk itu Pak RT mengikuti kegiatan saya, dimulai dari kegiatan saya di pondok maupun di luar pondok. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menyimpang, itu Pak RT bisa menjelaskan dan juga menegur. Ini juga untuk menjadi informasi untuk orang-orang di luar. Demi Allah ya, ini bukan settingan, tapi ini beneran. Wallahi demi Allah, ini benar-benar terjadi. Kemarin di Polres saya dipertemukan dengan Pak RT, dan Pak RT akan melihat secara real kejadian yang terjadi baik itu di pondok maupun di luar pondok. Jadi beliau nanti bisa menjelaskan di masyarakat luas, sebab ada banyak asumsi, ada banyak opini yang dibuat oleh orang lain yang tidak pernah masuk ke pondok, tidak juga pernah datang ke pondok, mengatakan kalau di pondok itu pengobatannya bayarnya mahal, terus ngajinya apa, terus Samsudin itu ajarannya apa, kan begitu. Nah ketika sekarang pondoknya sudah ada dan yang memimpin pengasuhnya adalah Kiai Syaikhudin, beliau adalah ketua MUI Blitar, dan
Kiai Nawawi. Kemarin juga ikut mendamaikan gitu. Siap. Ya, kemarin dengan izin Allah ya, beliau itu kemarin pas datang ke pondok. Nah, tidak kebetulan Pak RT itu tiba-tiba datang. Waktu itu saya telepon beliau, alhamdulillah datang. Nah, karena banyaknya opini, banyaknya asumsi dari luar, contoh dari si badut merah yang mengatakan saya melakukan penipuan, terus setiap di pondok itu harus bayar dan lain sebagainya. Ketika banyaknya orang-orang yang banyaknya asumsi, banyaknya opini yang dibuat oleh orang luar yang tidak pernah masuk ke pondok, yang tidak tahu keadaan pondok saya, membuat asumsi kalau saya melakukan penipuan, walaupun sekarang satu orang pun boleh ditanyakan ke Polres atau ke Polda atau ke Polsek, tidak ada satu orang pun yang merasa saya tipu kayak gitu. Tapi karena opininya ini yang sudah terlanjur meluas kemana-mana yang dibuat oleh si badut merah ini, sehingga terjadilah keributan, terjadilah sebuah demo kemarin itu. Banyak orang yang demo, padahal satu orang pun yang demo itu ketika ditanya, kenapa kamu demo? Karena Gus Samsudin nipu, kayak gitu semuanya. Terus siapa yang ditipu itu pun tidak bisa menunjukkan satu orang pun siapa yang saya tipu, itu tidak ada. Tetapi karena opini yang begitu besar, saya berbenturan dengan orang yang mempunyai massa yang sangat besar, yang sangat terkenal. Karena di sana selain si badut merah kan ada belakangnya lagi si botak. Itu kan apa namanya, masanya besar. Sedangkan saya hanya orang kampung yang tidak punya massa kayak gitu, hanya lewat media sosial saja, dan saya juga bukan artis, sehingga masyarakat kita yang begitu banyak terus melihat di televisi, melihat di tayangan-tayangan media sosial yang menyatakan saya melakukan penipuan, akhirnya tergeraklah untuk datang ke Padepokan itu. Terus akhirnya terjadi dimulai itu. Maka dengan adanya PRT ini, insya Allah bisa membuka jalinan silaturahmi dan juga komunikasi dengan masyarakat luas. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pondok, ya gitu. Di waktu santri mengaji, contoh ketika ngaji kitab Alim Muta'alim, ketika menjalankan sholat 5 waktu, sholat malam, ketika melakukan zikir, itu biar tahu bahwa di pondok itu bukan hanya yang berhubungan dengan kegaiban, bukan hanya hadat ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hanya sedikit sekali pelajarannya, yang lebih banyak adalah syariatnya. Nah, karena yang bersifat syariat atau ngaji ini kan saya kan nggak mau toh, apa males gitu loh mau nampilin sesuatu hal. Masa kita sholat mau ditampilkan yang kayak gitu, masa kita ngaji mau ditampilkan yang gitu. Yang saya tampilkan di YouTube saya ya kegiatan saya yang bersifat kegaiban. Karena apa? Karena yang kegaiban ini biasanya ada sesuatu hal yang menegangkan. Sedangkan kita paham, di antara 10 orang yang ruqyah, 100 orang yang datang ke tempat saya ruqyah, ada 2 yang kesurupan atau yang mengalami suatu kejadian di luar dari kenalaran. Contoh ada yang muntah rambut, ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak. Ya itu yang saya ambil karena itu yang seru. Nah, yang 90 ini nggak saya tampilkan. Kenapa? Karena itu biasa-biasa saja kan kayak gitu. Ya kita kan di media sosial tentu menampilkan sesuatu hal yang menarik kayak gitu. Nah, orang memahaminya, oh berarti kalau di sana itu kegiatan hanya ini saja. Padahal di antara 100 kegiatan, di antara kegiatan mengaji, Kiai Nawawi, kegiatan sholat malam, dzikiran, itu tidak saya tampilkan. Yang saya tampilkan ya yang bersifat seperti kejadukan, seperti ilmu hikmah dan lain sebagainya, yang sehingga yang diketahui masyarakat hanya yang di YouTube itu saja, tapi kenyataannya kan tidak tahu. Makanya ketika di Polres panjenengan menyampaikan saya mau berdamai dengan Pak Udin asalkan Pak Udin itu benar-benar menjadi orang yang baik, asalkan Pak Udin itu pengobatannya tidak seperti itu kayak gitu kan, tidak seperti dulu kayak gitu. Terus dengan syarat saya harus tahu secara langsung. Ya silakan loh, memang itu yang saya harapkan kok. Yang saya harapkan dari dulu sebenarnya Pak RT, warga itu datang ke pondok. Bahkan saya sangat berharap saat ini musola saya itu tidak hanya digunakan untuk
pasien yang datang tidak hanya untuk santri saya, tidak hanya untuk keluarga besar pondok, tapi semua warga. Pintunya terbuka kok, saya buka dua-duanya gerbang saya. Untuk warga juga ikut sholat maghrib di pondok saya. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, kan selalu berjamaah saya di pondok. Ya monggo masuk. Memang yang saya harapkan dari dulu Pak RT itu masuk ke pondok saya dan mengetahui kegiatan apa yang ada di dalam. Tetapi karena banyaknya opini yang tersebar di luar, sehingga mohon maaf Pak RT kalau saya ajak masuk ke dalam nggak mau. Kenapa? Takut fitnah, takut nerima uang dan lain sebagainya. Padahal itu adalah jalan saya sudah dari dulu kok mengajak untuk warga, mengajak untuk, bahkan saya selalu ngomong sama Pak Lurah, monggo warga yang mau sholat di dalam, monggo yang mau mengikuti kegiatan di dalam, kan kayak gitu. Tapi karena banyak besarnya opini yang dibuat oleh seseorang yang rambutnya merah, yang namanya badut merah itu, ya silahkan lah kayak gitu. Cuman yang jelas pada kenyataannya sampai sekarang banyak orang yang tetap datang silaturahmi, santri tetap berada di pondok karena sudah mengetahui yang sejatinya, sudah tahu bagaimana keadaannya. Kalau memang saya melakukan penipuan, nggak mungkin sampai sekarang saya berada di sini. Saya sudah berada di sana. Dan yang kedua, kalau memang saya melakukan penipuan, nggak akan berjalan 5 tahun, nggak akan tetap orang itu datang, nggak perlu ditutup. Dengan saya melakukan penipuan, orang lama-lama juga nggak akan merasakan apapun dan nggak akan datang. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak orang yang datang itu karena apa? Karena dari suaminya ngajak istrinya, ngajak tetangganya, ngajak saudaranya kayak gitu. Tapi yang jelas itu semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hikmahnya dari kejadian itu, ya alhamdulillah Pak RT sekarang bisa bersama saya. Iya. Kan baru kali ini sholat bersama sama saya, walaupun nggak di pondok tapi di gua. Saya harap sih besok sholat jamaahnya di pondok, tidak di gua. Jadi ya walaupun saya itu hanya beberapa hari ya mengikuti, tapi alhamdulillah walaupun kita di gua terus dengan terdengar adzan harus langsunglah nyuruh santrinya untuk sholat, kan seperti itu. Kan selama ini kan yo berita yang di luar kan malah sebaliknya. Kalau terkait saya itu mengikuti jenengan untuk melihat pengobatan, ya memang ingin memastikan bahwa pengobatan jenengan ini sudah tidak seperti dulu dan tidak ada prabayarnya, kan seperti itu, alias gratis, terkecuali kalau membeli madu kan seperti itu. Ya nanti ya kedepannya saya harus meliput itu juga, yang belum kan itu yang belum saya tampilkan. Iya, untuk pengobatannya itu sebenarnya harus tahu secara langsung. Kalaupun saya menjelaskan ini nanti bukan suatu kebenaran, nanti malah akhirnya dianggap sebuah pembenaran kayak gitu. Jadi harus tahu secara langsung. Saya kemarin seperti ada yang datang sekitar 50 orang. Itu pun yang mengeluarkan biaya hanya 3 orang. Yang 47 orang tidak mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena yang datang terus silaturahmi, ngopi, ruqyah, terapi itu gratis. Kalau setelah dia di ruqyah terus diterapi, kalau mau pulang ya silahkan, tidak ada yang minta uang. Wallahi demi Allah, tidak ada yang minta uang. Siap. Kecuali kalau beliau itu mau yang kayak beli madu, beli sorban, beli tasbih, beli rompi, itu baru yang mengeluarkan uang. Tetapi itu pun juga tidak dipaksakan dan juga tidak diwajibkan, tidak memberatkan. Tidak kok yang datang itu, kamu kalau datang ke tempat saya harus beli madu, kamu itu harus beli rompi, kamu harus beli sorban, itu enggak. Kalau yang datang cuma silaturahmi, ikut ruqyah, terapi, pulang ya sudah pulang. Tidak disuruh bayar. Karena pengobatan kita itu 3 metodenya. Jadi ada yang psikis, ada yang non medis, baru yang medis. Kalau yang psikis sama yang non medis ini gratis. Baru kalau yang medis, kalau dokter itu pakai obat-obatan kimia, kita itu alternatif pakai herbal, pakai kunir, pakai madu. Nah itu yang suruh bayar, karena kita nggak bisa bikin sendiri. Untuk madu yang dari Yaman, ada kunir, ada kayu bidara, kayu wali kungkut, semuanya sarana-sarana seperti itu kita juga beli. Dan selain beli kita juga harus mendoakan. Nah itu baru yang disuruh bayar kayak gitu. Karena ya kita sendiri juga punya banyak santri dan ada kegiatan-kegiatan seperti zikiran, wiritan, itu juga pakai biaya. Dan itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang nggak mau ya nggak mampu, ya nggak disuruh. Wong kita aja sering kok pulang itu ngongkosin orang kok.
Ya, baru aja kemarin itu. Baru kemarin ada orang dari Aceh ke sini. Ya nggak tahu tiba-tiba nggak punya uang kayak gitu. Kenapa nggak pulang Pak? Udah 3 hari di sini. Kan kayak gitu. Padahal beliau datang juga nggak beli apa-apa, nggak ngambil tindakan apa-apa. Ya datang cuma datang ikut rukyah 3 hari. Sudah waktunya pulang, nggak pulang. Katanya apa nggak punya uang? Ya terpaksa kita ngongkosin. Orang dari Madura itu ya seperti itu sama istrinya ke sini dengan tujuan intinya ya minta untuk dikasih modal. Itu saya sudah mengatakan saya itu tidak bisa menggandakan uang. Coba lihat di channel YouTube saya selalu mengatakan siapapun dan apapun gelarnya, entah gelarnya Gus, gelarnya Mbah, gelarnya Kiai, gelarnya apa aja yang bilang bisa menggandakan uang itu adalah penipuan. Sebab nggak ada orang yang bisa menggandakan uang. Kalaupun ada orang yang mempunyai kemampuan seperti wali-wali Allah daun jadi uang, itu pun tidak akan mungkin untuk menggandakan uang, itu tidak akan mungkin kayak gitu. Ada juga yang datang itu karena memang intinya yang penting dia datang kayak gitu, sampai di tempat saya itu udah senang. Masalah pulang pun dia nggak mikir apa-apa. Akhirnya ya kita ngongkosin lagi itu hampir setiap hari seperti itu ada. Bahkan ada yang mau nyantri tapi ternyata persyaratannya kurang atau dia sudah punya istri belum ada tanda tangan dari istrinya. Itu akhirnya kita nggak bisa terima. Itu pun dia nggak bisa pulang ya kita yang ngongkosin lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Sampun memori ini udah cukup. Sampun? Nggih sampun iki. Nggih, alhamdulillah matur suwun ini Mbak RT sudah mengikuti kegiatan saya. Semoga saja mengikutinya nggak hanya sekali ini saja. Karena kalau hanya sekali itu nanti bisa dikatakan disetting, Iya betul. atau hanya sekedar konten. Tapi kalau mengikuti saya terus menerus nanti bukan hanya sekedar konten tapi benar-benar tahu bagaimana keadaannya kayak gitu. Apalagi kalau pas pengobatan kayak gitu kan, nanti pas ada kesurupan biar diobatin Pak RT ya. Tapi ya, alhamdulillah ya, walaupun hanya beberapa hari sudah menebus rasa penasaran saya tentang jenengan tuh. Bener sudah menebus. Tapi kalau yang di dunia netizen just terserah. Apapun yang kait saya katakan jujur, yang real ya mikirnya yang kalau benci ya maka benci seperti itu. Gini saja Pak RT, kita punya prinsip bahwa sesuatu hal yang baik pasti mencari sesuatu hal yang baik, pasti akan berpikir yang baik. Dan kalaupun ada yang berkata buruk, itu memang ya memang mencari sesuatu hal yang buruk. Iya. Jadi bukan masalah di kitanya. Contoh, kalau lalat itu pasti ya mencarinya kotoran kayak gitu, nggak mungkin lalat itu mau cari bunga kayak gitu. Jadi ya wes biarkan saja. Kalau mereka berpikir yang buruk, berkata yang buruk, kan memang dari hatinya sendiri buruk. Ada kebencian, mungkin ada keirian, atau mungkin juga ada ketidaksukaan. Intinya dia sendiri ada ketidakbaikan, sehingga dia selalu mencari suatu hal yang tidak baik. Ya itu sudah kembalikan ke orangnya. Kita nggak perlu memikirkan hal itu gitu. Kalau jenengan mencari sesuatu hal yang baik terus nanti dikatakan buruk kok sampean itu jadi nggak baik, ya nanti akhirnya jadi nggak baik semua gitu. Siapa lagi yang mau berbuat baik kalau tidak panjenengan, dan kalau tidak sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Nggih. Matur suwun Pak RT sudah ada di sini. Karena waktunya seperti ini, kita sholawatan aja ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.